Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustazah Kiki Sulistiani. Untuk memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita mulai pembelajaran dengan membaca doa terlebih dahulu supaya apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan nantinya bisa membawa manfaat dan juga keberkahan untuk diri kita. Ustazah persilakan berdoa dimulai. Alhamdulillah, kita bisa bertemu lagi pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kalian semua dan Ustazah sendiri selalu diberikan kesehatan. Dan mari kita berdoa semoga wabah COVID-19 yang ada saat ini bisa segera hilang dan kita bisa kembali lagi belajar dengan cara tatap muka. Tetapi tetap harus ingat, kita harus mensyukuri apapun yang ada pada diri kita saat ini. Insya Allah semua yang ada akan selalu membawa manfaat. Pada pertemuan kali ini Ustazah akan melanjutkan pembelajaran kita, di mana sebelumnya kita sudah mempelajari tentang materi apa? Ya, betul sekali. Kita sudah mengenal ASEAN. Kalian sudah tahu siapakah negara pemprakarsa dan tokoh-tokoh pemprakarsa ASEAN, kemudian siapa saja anggota ASEAN, kemudian informasi apa lagi? Batas dan bentang alam yang ada di negara ASEAN. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari kaitannya dengan profil, ya, beberapa profil yang ada di negara ASEAN. Tentunya hingga 10 negara yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas 3 negara. Nah, kira-kira negara mana saja? 1. Negara Indonesia, negara di mana kita berada saat ini, tanah air Indonesia. Kemudian negara yang kedua yang akan kita pelajari yaitu negara Malaysia. Dan yang terakhir yang akan kita pelajari yaitu negara Singapura. Silakan sebelum Ustazah melanjutkan, kalian persiapkan buku-buku yang bisa menunjang pembelajaran pada kesempatan kali ini. Baik, yang pertama yang akan kita pelajari yaitu kaitannya dengan negara kita, yaitu negara Republik Indonesia. Nah, kita ketahui bahwasannya yang namanya Indonesia itu terbentang dari wilayah Sabang sampai Merauke. Nah, di sini untuk identitas negara yang pertama yaitu kita akan melihat bahwasannya Indonesia mempunyai bendera yaitu berwarna merah dan putih. Ya, kemudian kaitannya dengan lambang negara Indonesia, kita ketahui lambang negara kita adalah burung Garuda, betul sekali. Kemudian masih berlanjut dengan Indonesia. Yang berikutnya, adakah yang tahu di mana ibu kota negara Indonesia? Di mana? Jakarta. Nah, ibu kota negara Indonesia itu ada di Jakarta, dan yang kita ketahui salah satu bangunan yang menjadi ciri khas dari Indonesia yaitu Tugu Monas, betul. Kemudian yang berikutnya kaitannya dengan bentuk pemerintahan Indonesia. Indonesia itu termasuk bentuk pemerintahannya yaitu republik yang dipimpin oleh seorang kepala negara, presiden. Ustazah ingin bertanya kepada kalian, silakan nanti kalian jawab pertanyaannya Ustazah pada kolom komentar. Yang pertama, siapakah presiden pertama Indonesia? Dan yang kedua, siapakah presiden yang menjabat ya saat ini? Jadi ada 2 pertanyaan. Siapakah presiden pertama dan siapakah presiden yang menjabat pada era saat ini? Tepatnya pada tahun 2020.
berikutnya bahasa nasional kita, yaitu bahasa Indonesia. Ustazah contohkan ya, karena kita orang Indonesia pasti bisa menggunakan bahasa Indonesia. Ustazah akan menanyakan kabar. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian senantiasa dalam keadaan sehat. Kita ketahui kenapa harus ada bahasa Indonesia? Karena sebagai bahasa pemersatu bangsa. Kalian tahu bahwasanya suku bangsa yang ada di Indonesia itu sangat banyak, kurang lebih 1.100 suku bangsa. Contohnya mana? Ada Jawa, ada Sunda, kemudian yang di Sumatera ada Batak, ya, kemudian ada Toraja, ada Dayak. Tidak terbayang kalau tidak ada yang namanya bahasa persatuan. Nah, informasi berikutnya lagi kaitannya dengan mata uang. Nah, siapa yang tidak punya uang saat ini? Insya Allah kita semua saat ini punya uang. Pasti kalian tahu mata uang Indonesia adalah rupiah. Nah, informasi selanjutnya kaitannya dengan lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan kita adalah Indonesia Raya, dan bandar udaranya yang sangat kita kenal yaitu Bandar Udara Soekarno-Hatta. Nah, informasi lain coba kita lihat, kita cermati pada video berikut kaitannya dengan informasi tambahan, informasi lain kaitannya dengan profil negara Indonesia. Silakan kalian simak, kalian cermati dengan teliti, kemudian catat poin-poin penting yang sekiranya nanti bisa untuk review pembelajaran kalian. Profil negara Indonesia. Wilayah Indonesia yang berbentuk kepulauan dan mempunyai wilayah yang sangat luas menyebabkan bangsa Indonesia mempunyai garis pantai terpanjang di dunia. Selain itu, bangsa Indonesia juga dikenal sebagai negara maritim. Letak astronomis bangsa Indonesia terdapat pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Berdasarkan letak astronomis tersebut menyebabkan bangsa Indonesia mempunyai iklim tropis dan 3 daerah waktu, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia bagian timur. Informasi lain berkaitan dengan batas wilayah Indonesia. Batas-batas wilayah Indonesia untuk bagian utara berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, dan juga Samudra Pasifik. Selanjutnya, untuk batas sebelah timur. Batas sebelah timur berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik dan negara Papua Nugini. Batas sebelah selatan untuk Indonesia berbatasan dengan benua Australia, negara Timor Leste, dan Samudra Hindia. Untuk yang terakhir, batas sebelah barat untuk negara Indonesia berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Berkaitan dengan letak geologis. Letak geologis Indonesia merupakan daerah pertemuan antara 2 deretan pegunungan, yaitu Sirkum Pasifik dan juga Sirkum Mediterania, yang menyebabkan bangsa Indonesia mempunyai banyak sekali gunung api aktif yang menyebabkan sebagian besar wilayah Indonesia mempunyai daerah yang subur. Kemudian kaitannya dengan wilayah Indonesia, Indonesia juga merupakan wilayah yang memiliki posisi silang, diapit oleh 2 benua dan juga 2 samudra, benua Asia dan benua Australia, Samudra Pasifik dan juga Samudra Hindia.
Hal tersebut mempunyai dampak positif sebagai jalur perdagangan internasional bagi bangsa Indonesia. Berikutnya berkaitan dengan bentang alam. Yang pertama, bentang alam yang pertama di negara Indonesia yaitu pegunungan. Gunung tertinggi yang ada di negara Indonesia yaitu Gunung Jayawijaya yang terdapat di Provinsi Papua dengan puncak tertinggi yaitu Puncak Kartens. Berikutnya, Danau Toba. Danau Toba merupakan danau terbesar yang ada di Indonesia, tepatnya di Provinsi Sumatera Utara. Kemudian, informasi berikutnya kaitannya dengan sungai. Sungai Kapuas. Sungai Kapuas merupakan sungai terpanjang yang ada di negara Indonesia, terdapat di Provinsi Kalimantan Timur, dan sungai terbesar yaitu Sungai Musi di Provinsi Sumatera Selatan. Yang akan kita pelajari yaitu kaitannya dengan negara Malaysia. Malaysia merupakan salah satu negara yang sangat dekat dengan Indonesia selain negara Singapura dan juga Brunei Darussalam. Informasi pertama yang akan Ustazah sampaikan kaitannya dengan ibu kota negara dari negara Malaysia yaitu kota Kuala Lumpur. Nah, kota Kuala Lumpur merupakan ibu kota negara dari negara Malaysia. Kemudian yang berikutnya kaitannya dengan bangunan sama seperti negara Indonesia ada Monas. Kalau di Malaysia itu ada Petronas atau sering juga kita kenal dengan Menara Kembar. Kemudian informasi selanjutnya kaitannya dengan negara Malaysia. Kita punya bahasa nasional. Tentu saja Malaysia juga punya bahasa nasional. Bahasa nasional dari negara Malaysia yaitu bahasa Melayu. Mungkin muncul pertanyaan, Ustazah, kita juga punya bahasa Melayu. Betul sekali, kita punya bahasa Melayu, tetapi tidak ditetapkan sebagai bahasa nasional. Di wilayah mana? Di sebagian wilayah Sumatera. Kemudian informasi apa lagi yang berkaitan dengan Malaysia? Kaitannya dengan bentuk pemerintahannya. Untuk bentuk pemerintahan negara Malaysia, bentuk pemerintahan negara Malaysia yaitu monarki konstitusional, di mana untuk kepala negaranya dikenal dengan nama Yang di-Pertuan Agung. Sedangkan untuk kepala pemerintahannya ada Perdana Menteri. Itu kaitannya dengan pemerintahan dari negara Malaysia. Informasi berikutnya apalagi kaitannya dengan mata uang. Sama dengan Indonesia, Malaysia juga punya mata uang yang berlaku. Di Malaysia, mata uang yang berlaku yaitu mata uang ringgit. Kemudian, informasi apa lagi kaitannya dengan profil negara Malaysia? Yaitu lagu nasional. Betul sekali. Lagu nasional yang ada di negara Malaysia berjudul Negaraku. Nanti kalian bisa mencari informasi lebih kaitannya dengan syair dan juga lirik dari lagu nasional Malaysia yang berjudul Negaraku. Kemudian informasi apa lagi? Sudah kita ketahui lagu kebangsaannya. Yang berikutnya, kapan merdekanya? Nah, untuk kemerdekaan negara Malaysia itu tepatnya tanggal 31 Agustus 1957. Kalau Indonesia tanggal berapa? Ustazah yakin semuanya pasti tahu. Tanggal 17 Agustus 1945. Betul sekali. Jempol untuk kalian. Informasi apa lagi kaitannya dengan Malaysia? Profil Malaysia yaitu kaitannya dengan maskapai penerbangan. Kalau di Indonesia ada Garuda Indonesia, kalau di Malaysia itu ada Malaysia Airlines, dan bandar udaranya ada Bandar Udara Internasional Kuala Lumpur. Betul sekali. Nah, kita akan cari tahu lagi, kita gali lagi kaitannya dengan informasi berkaitan dengan negara Malaysia. Silakan kalian cermati informasi-informasi apa saja yang akan
disajikan ya oleh video berikut. Profil negara Malaysia. Untuk yang pertama kali akan kita bahas berkaitan dengan letak astronomis. Letak astronomis negara Malaysia berada pada 1 derajat lintang utara sampai 7 derajat lintang selatan dan 100 derajat bujur timur sampai 120 derajat bujur timur. Kemudian berkaitan dengan batas wilayah Malaysia, di sebelah utara berbatasan dengan negara Thailand dan juga Laut Cina Selatan. Kemudian di sebelah timur berbatasan dengan Laut Sulu dan juga Laut Sulawesi. Di sebelah selatan berbatasan dengan Pulau Kalimantan dan Kepulauan Riau. Sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Pulau Sumatera dan juga Selat Malaka. Kemudian, berdasarkan pembagian daerah, Malaysia dibagi menjadi 2 daerah yang berada pada pulau berbeda. Malaysia Barat terletak di Semenanjung Malaka, tepatnya dengan benua Asia. Kemudian di sebelah timur ada di Pulau Kalimantan. Kemudian untuk gunung tertinggi yang ada di Malaysia adalah Gunung Kinabalu. Iya, kalian sudah menyaksikan kaitannya dengan profil negara Indonesia dan juga profil negara Malaysia. Sekarang kita akan pelajari negara yang ketiga yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, yaitu negara Singapura. Ya, negara ketiga yaitu negara Singapura. Pasti kalian tidak asing lagi dengan nama Singapura. Nah, kita cari tahu di mana sih ibu kota negara dari negara Singapura. Betul sekali. Bahwasanya ibu kota negara dari negara Singapura yaitu berada di Singapura. Kemudian kaitannya dengan bahasa yang berlaku di negara Singapura ada bahasa Cina, bahasa Tamil, bahasa Inggris dan juga bahasa Melayu. 4 bahasa tersebut biasa digunakan oleh masyarakat yang berada di negara Singapura. Kemudian informasinya lagi kaitannya dengan negara Singapura. Untuk bentuk pemerintahannya di negara Singapura berbentuk republik, di mana kepala negaranya yaitu presiden dan kepala pemerintahannya yaitu perdana menteri. Nah, informasi selanjutnya kaitannya dengan mata uang yang berlaku di negara Singapura. Di Singapura berlaku mata uang dolar Singapura. Nah, itu beberapa informasi awal kaitannya dengan negara Singapura. Informasinya ada lagi tidak Ustazah? Jelas ada. Apa itu? Lagu kebangsaan. Tadi Indonesia ada Indonesia Raya. Malaysia ada negaraku. Kalau Singapura itu lagu kebangsaannya berjudul Majulah Singapura. Dan kapan merdekaannya? Tepatnya tanggal 9 Agustus 1945. Itu kaitannya dengan hari kemerdekaan dan juga lagu kebangsaan. Kemudian informasinya apa lagi? Kaitannya dengan bandar udara. Bandar udara, salah satu bandar udara yang ada di negara Singapura yaitu Singapura Changi Airport. Kemudian untuk maskapainya Singapore Airlines. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertemuan kali ini kita sudah bisa mempelajari kaitannya 3 profil negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Ada Indonesia, Malaysia dan juga Singapura. Mudah-mudahan informasi yang kita pelajari bisa membawa manfaat buat kalian. Jika ada hal-hal yang sekiranya ingin kalian tanyakan, silakan kalian tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Sebelum Ustazah menutup pertemuan pada kesempatan kali ini, jangan lupa pesannya Ustazah selalu jaga kesehatan ya, supaya tubuh kita selalu fit. Jaga kesehatan dengan memakan dan meminum makanan yang sehat dan juga bergizi. Kemudian pesannya Ustazah minimalisir bepergian keluar rumah jika memang tidak
diperlukan. Lalu kenakan masker kemanapun kalian berada dan selalu membawa hand sanitizer, dan juga sering-seringlah untuk mencuci tangan. Mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi oleh Allah dan senantiasa diberikan kesehatan. Untuk menutup pertemuan pada kesempatan kali ini, mari kita baca hamdalah terlebih dahulu supaya ilmu yang kita pelajari bisa membawa manfaat. Alhamdulillah. Mohon maaf jika ada kesalahan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.